Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi bersama Pak Eki dalam pelajaran SKI. Kali ini kita akan belajar mengenai materi ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama yakni ada dakwah di masa awal Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian yang kedua ada ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dan yang ketiga, yakni ada ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Sebelum masuk lebih lanjut, saya akan tampilkan RPP pada materi dan pembelajaran SKI kali ini. Berikut RPP-nya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Yakni kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, masuk ke dalam materi ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama yakni masa dakwah awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada yang tahu dakwah seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ada dua cara dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kedua, yakni dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nabi Muhammad memulai dakwahnya di Mekah. Saat itu, dalam perintahnya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang sasaran utamanya yakni merupakan keluarganya dan dilakukan di rumah Arkam bin Abil Arkam. Kemudian yang kedua yakni ada dakwah secara terang-terangan. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Hal ini ditandai setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Dalam dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad mengumpulkan dalam jamuan makan para sahabat dan para orang terpandang dari kaum kafir Quraisy. Di dalam jamuan tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan agar mereka ikut dalam ajaran Nabi Muhammad dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada kenyataannya hanya sebagian kecil orang yang tertarik kepada ajaran Nabi Muhammad. Malah sebagian besar mengecam dan mengancam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkecuali paman Nabi Muhammad itu sendiri. Yuk, siapa yang tahu nama paman Nabi Muhammad yang menentang dakwah Nabi Muhammad? Ya, benar, Abu Lahab. Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Bahkan, ia juga mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad terus-terusan berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yakni ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tabah merupakan sikap sabar, tenang, tawakal dalam menghadapi suatu kesulitan. Apabila anak-anak semua memiliki sifat tersebut, berarti anak-anak sudah memiliki sifat yang tabah. Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah ini yakni dalam ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad, kemudian ketabahan dari ancaman para penguasa Mekah, kemudian yang ketiga ada ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy, dan yang keempat ketabahan atas pemboikatan yang dilakukan Bani Hashim.
Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Sudah diketahui paman Nabi Muhammad mengancam Nabi Muhammad SAW karena mengajarkan ajaran Islam. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat, paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab ini meletakkan kotoran di atas punggung Nabi Muhammad. Tak hanya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab pun juga ikut tidak suka terhadap Nabi Muhammad. Contohnya dengan meletakkan duri-duri sepanjang jalan yang akan dilewati Nabi Muhammad. Kemudian dari perbuatannya, Allah menurunkan surat yang bernama surat Abu Lahab yang ayatnya yakni ayat 1 sampai dengan 5 yang berisikan tentang kejahatan balasan dari kejahatan yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua yakni ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela Nabi Muhammad mendapat pengikut yang banyak dan terus bertambah. Maka mereka menyerukan kepada semuanya mengenai kebohongan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad dijauhi dan tidak ada yang mengikuti ajarannya. Kemudian yang ketiga yakni ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy sepakat untuk melakukan kejahatan kepada Nabi Muhammad, di antaranya melakukan pukulan yang keras terhadap Nabi, dan mereka juga pernah melempari Nabi saat Nabi sholat dengan sebuah kotoran binatang yang sangat bau. Coba kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan jika kalian di posisi tersebut. Namun, Nabi Muhammad menerima cobaan tersebut dengan ikhlas, sabar, dan tabah. Kemudian, yang keempat ada ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Anak-anakku semua, ada yang tahu apa itu boikot? Oke, boikot merupakan pengucilan yang dalam hal ini seperti pengucilan, tidak adanya larangan, tidak adanya pernikahan dengan Bani Hashim, kemudian perdagangan dengan Bani Hashim dan lain sebagainya. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena dianggap melindungi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dengan tujuan agar Bani Hashim dan Nabi Muhammad serta umat Islam menderita kelaparan, kemudian tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Kemudian yang ketiga yakni ada ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Siapa saja sahabat Nabi Muhammad yang memiliki ketabahan ketika berdakwah? Yang pertama, yakni ada Khadijah bin Khuwailid. Yang kedua, ada sahabat Abu Bakar. Yang ketiga, ada keluarga Sumayyah. Yang keempat, ada Arkam bin Abil Arkam. Dan yang kelima ada Bilal bin Rabah. Oke, yang pertama yakni ketabahan Khadijah bin Khuwailid. Beliau merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mendukung dakwah Nabi baik melalui harta benda dan jiwa dan raga.
beliau tetap mendukung Nabi Muhammad dalam berdakwah. Namun, beliau seringkali mendapat hasutan dan bujukan dari para kaum kafir agar membujuk Nabi Muhammad supaya bisa menghentikan dakwahnya. Namun, Hadijah bin Khuwailid tidak gentar dan tetap berteguh prinsip mendukung Nabi Muhammad dalam berdakwah ajaran Islam. Bahkan, beliau juga mendapat ancaman dari orang-orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yakni ketabahan dari sahabat Abu Bakar. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika saat Abu Bakar sedang berkhutbah, ia menyuruhkan agar semua mengikuti seruan Allah dan ajaran Rasulnya. Namun, Abu Bakar justru dipukuli hingga jatuh karena tak kuat menahan pukulan-pukulan tersebut. Yang ketiga, yakni ada ketabahan dari keluarga Sumayyah. Mereka merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang disiksa sekeluarga oleh majikannya. Majikannya bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret, kemudian dijemur di bawah sinar matahari yang sangat panas, yang beralaskan pasir yang dibakar. Wow, bisa dibayangkan ya, anak-anakku semua, betapa kejamnya orang-orang yang menyiksa mereka. Kemudian ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Sebagai salah satu sahabat Nabi, Arkam bin Abil Arkam ini mendapat ancaman dan bujukan dari para kaum kafir Quraisy agar mau meninggalkan ajaran Islam dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Namun, Arkam bin Abil Arkam ini tetap semangat dan tetap berteguh prinsip untuk mendukung Nabi Muhammad dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Tak tanggung-tanggung, ia juga meninggalkan harta bendanya dan semuanya karena beliau mengikuti hijrah ke Madinah yang mengikuti Nabi Muhammad. Yang kelima yakni ketabahan Bilal bin Rabah. Mungkin anak-anakku sudah ada yang tahu mengenai cerita Bilal bin Rabah, baik itu diceritakan di TPQ maupun dari cerita orang-orang tua kita atau bapak ibu kalian. Bilal bin Rabah merupakan hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia yang dibeli oleh Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah satu penentang ajaran Islam. Bilal ternyata tertarik terhadap ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dan telah masuk Islam. Mendengar pernyataan tersebut, Umayyah bin Khalaf langsung marah. Bilal disiksa, dicambuk di seluruh tubuhnya, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Tak hanya sampai di situ. Pada saat dijemur, Bilal juga diberikan batu besar yang diletakkan di atas perut Bilal. Bisa dibayangkan seperti apa rasanya ketika disiksa dan seperti apa rasanya pada saat itu. Sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Namun, hal tersebut tidak membuat goyah rasa keimanan Bilal bin Rabah terhadap Islam dan tetap berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Dan pada saat disiksa, Bilal bin Rabah hanya mengucapkan
Ahad, ahad, ahad. Alhamdulillah, kita telah belajar mengenai ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Selanjutnya, Bapak mohon maaf atas apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun bahasa yang Bapak sampaikan. Apabila ada yang belum paham, bisa tanyakan via Japri ya, atau lewat grup. Bapak akhiri. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.